Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, langsung aja menuju ke konten hari ini ya. Jadi di konten hari ini aku mau sedikit banyak sedikit lah berbagi tentang penyebab cana auranti ya. Aku sekarang mau bahas auranti bengkok ya, penyebab cana auranti bengkok. Oke teman-teman, ini langsung ke aurantinya aja ya. Jadi ada beberapa faktor ya teman-teman ya yang menyebabkan auranti bengkok ya, atau ngeris atau keriting gitu teman-teman. Nah ini contoh yang punya aku ini sangat disayangkan ya, padahal mentalnya sangat bagus nih. Ini baru aja ganti air ini teman-teman ya, baru tuh masih keruh tuh, masih terlihat ada apa ya, kotoran dikit-dikit lah, tapi udah sebagian udah tersedot pas aku ganti air ya. Jadi nggak semuanya bisa dibersihkan ya teman-teman ya, harus dikuras berkali-kali baru bisa bersih sih, atau ikannya diangkat, bersihkan pasirnya, substratnya itu. Nah ini tadi habisku ganti air setengah ya, setengah segini tadi, setengah airnya. Ini pas ganti air dia aja langsung flaring teman-teman. Nih tuh adaptasinya tuh padahal sangat bagus ya, sangat sayang sih sebenarnya ya dia jadi keriting ya teman-teman ya. Penyebabnya apa aja habis ini ku kasih tahu teman-teman. Nih tuh mangap tuh teman-teman tuh, padahal ganti air nih tuh. Oh barbar memang aurantiku, mentalnya udah bener-bener stabil teman-teman ya. Ini aku butuh proses saat lama juga ya teman-teman ya, ngatih si aurantiku ya. Kemarin sempat, mungkin yang ngikuti channelku kemarin pas aku pindah rumah, sempat ikanku apa ya, nggak mau flaring sama sekali ya teman-teman ya, banyak diemnya, terus pokoknya banyak magernya. Itu kemarin tipsnya udah aku bagi juga teman-teman ya, air dipendekin. Pokoknya intinya kalau auranti mental down karena loncat atau apa sebagian, atau karena tiba-tiba aja, kadang auranti itu kadang tiba-tiba mentalnya down sendiri, itu bisa terjadi teman-teman ya. Itu solusinya gimana, airnya dipendekin aja teman-teman ya. Jadi ketinggian air ya kira-kira 3 kali badan dia udah oke lah, maksimal 3 kali badan dia ya, 3 kali ketinggian dari sirip itu teman-teman. Kalau dia flaring kayak gini ya kira-kira 2 kali lah teman-teman ya. 2 kali itu udah bisa sangat membantu ya. Jangan terlalu pendek sih, karena kalau terlalu pendek sama satu badan dia, nanti takutnya dia malah makin sering di bawah teman-teman itu. Terus kalau dia kena substrat itu di bawah itu pas berenang malah bisa ngerusak si dorsal analnya atau sirip bagian bawah itu. Jadi ya kira-kira 2 kali badan dia atau 2,5 kali badan dia. Kalau ini kira-kira udah 4 kali badan dia teman-teman ya, tinggiannya tuh seginilah dia, kira-kira 1, 2, 3 ya, 2,5 lah teman-teman ya. Ini memang aku bikin apa sih, ketinggian air nggak sampai atas ya. Ini akuarium tingginya 30 cm, jadi aku pakai segini ya, kira-kira 20 cm lah ketinggian air teman-teman. Jadi kalau ikan segini ya, kalau pas lagi mager ya kira-kira kasih 15 cm udah cukup ya ketinggian air ya. Itu kenapa nggak aku bikin tinggi, karena tankku nggak tinggi teman-teman ya. Satu, tankku nggak tinggi, nanti kalau terlalu tinggi semua sampai sini nanti dia sama kawat ram terlalu dekat teman-teman, maka alhasil dia akan sering nyundul ram. Itu salah satu penyebab nyundul ram ya, air terlalu tinggi atau terlalu dekat dengan ramnya, salah satunya itu teman-teman. Kalau enggak pas malam biasanya dia nangkep lalat, serangga atau apa, dia sering nyundul ram, karena serangga itu kadang tertarik dengan cahaya yang ada di lampu akuarium, apalagi serangga malam itu sangat tertarik ya teman-teman ya dengan cahaya akuarium. Oke, langsung kita bahas yang penyebab auranti bengkok ya, atau keriting atau ngeris ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalamanku, karena aurantiku yang ini juga seperti itu tuh. Kalau teman-teman bisa lihat tuh sedikit keriting ya, sedikit sekali tapi nampak teman-teman ya. Coba aku ini kan tuh, coba dari atas ya. Tuh bisa kelihatan ya teman-teman ya, sedikit keriting tuh ya. Di bagian badan bagian depan lah sedikit, ada belok sedikit. Nah, ini penyebabnya apa? Ini bukan karena satu, penyebabnya biasanya yang sering sangat terjadi teman-teman, suhu lingkungan terlalu panas teman-teman ya.
atau suhu ruangan terlalu panas, itu bisa menyebabkan si Auranti bengkok, keriting teman-teman ya, atau ngeris ya. Kemarin pas di rumah yang lama, suhu ruangan di lantai 2 itu begitu sangat panas teman-teman kan. Makanya aku pun nggak pakai kipas ya. Waktu itu nggak pakai kipas, akhirnya pas sudah awalnya nggak apa-apa, bulan pertama, kedua, ketiga, tapi lama-lama jadi sedikit mengalami perubahan sedikit demi sedikit teman-teman ya. Memang nggak signifikan perubahannya cepat gitu langsung bengkok, enggak, cuman dari sedikit demi sedikit. Biasanya kalau pengaruh suhu sedikit demi sedikit, lama-lama bakal jadi keriting sendiri. Kalau suhunya semakin hangat atau sering terpapar kena matahari, jadi suhu air hangat, itu akan lebih cepat lagi keritingnya teman-teman, atau ngerisnya. Ini yang udah terjadi sama aku nih itu. Terus kedua bengkok seperti pulkra aku nih teman-teman ya. Dia bengkok di bagian situ tuh, punuknya ya kita bilang ya, aku bilang punuknya ya. Itu kenapa kayak gitu? Biasanya akuarium terlalu kecil, akhirnya dia sering mager atau cananya masih perlu adaptasi, tapi airnya sangat tinggi teman-teman. Alhasil dia sering mengambil udara ke atas terlalu tinggi, jadi mengambil udaranya tuh vertikal terus, nggak pernah berenang di atas kayak gini nih. Ini mau flaring dia. Woi, sadar, bangun. Dia fokus dengan kamera dia. Dia nggak pernah berenang di atas kayak gini teman-teman, di tengah kayak gini. Jadi saat dia selalu di bawah, dia ngambil udara langsung vertikal. Itu terus menerus sampai berminggu-minggu, akhirnya itulah yang menyebabkan bengkoknya kayak ular kobra ya teman-teman ya. Itu bengkok karena bukan bawaan genetik ya itu. Jadi saat cana kita masih mager, apalagi ekornya sering di bawah tapi ngambang, itu sangat bahaya teman-teman. Itu bisa jadi bengkok. Makanya fungsi air direndahkan biar dia nggak kayak ular kobra teman-teman ya. Jadi kepala di atas, ekor di bawah, ngambang tapi posisinya. Itu salah satunya itu. Terus yang terakhir yang sering terjadi ya, itu yang paling sering terjadi itu biasanya karena suhu, sama yang terakhir ini teman-teman ya, menyebabkan Auranti kita bengkok itu karena dimangapin. Itu sering terjadi karena dimangapin, apalagi kalau di flaringinnya dengan cara dimangapinnya dengan cara digedor teman-teman ya. Makanya aku nggak pernah menggedor canaku. Biasanya teman-teman ingin progres cananya Aurantinya cepet mangap-mangap kan. Ini mangap tuh, udah mangap sendiri tuh. Nggak terlalu terburu-buru lah teman-teman ya. Ikannya belum terlalu galak kali atau mentalnya belum ngunci, udah terburu-buru pengen cepet progres mangap-mangap ya. Biasanya sih banyak kiper Auranti beli Auranti karena ingin ngerasain sensasinya mangapin Auranti. Biasanya itu digedor-gedor teman-teman ya, digedor, apalagi terutama digedor pas ekornya, sama ikannya pas balik ke belakang digedor ekornya, atau pas flaring ke samping, ngedok ke samping, digedor ekornya dak gitu. Itu biasanya ikannya balik langsung nabrak kaca teman-teman. Itu yang bisa mengakibatkan cana kita keriting atau ngeris ya, jadi keris ya, atau bengkok. Pokoknya jadi bengkok lah teman-teman ya. Itu bahaya teman-teman ya. Kalau bengkok masih mending ya teman-teman ya. Yang parahnya apa? Rahangnya jadi patah teman-teman ya. Rahang bisa patah, ikannya jadi mangap selamanya ya. Rahang patah. Yang paling fatalnya, si cana bisa mati teman-teman ya, karena proses nabrak kacanya terlalu kuat. Itu sering terjadi. Aku kemarin dapat share di grup seperti itu teman-teman ya. Jadi si Auranti masih size-nya masih kecil lah, 13-an ya teman-teman ya. Jadi ini ada Auranti sama Auranti disekat, pas buka sekat yang satu sini flaringnya santai, sini flaringnya kurang santai, langsung nabrak kacanya diak gitu, langsung mati teman-teman. Pokoknya langsung mati, nggak ada hitungan menit-menit lah, collab dulu nggak ada, langsung mati. Itu biasanya itu. Makanya buat teman-teman yang pengen Aurantinya mangap ya ngikuti treatmentku aja, santai aja teman-teman ya, santai. Karena begitu Auranti makin dewasa, apalagi makin tua,
usianya, pasti mentalnya akan makin naik. Yang terpenting sering diajak interaksi aja. Bagusnya ya dikacain teman-teman ya, karena fungsi kaca biasanya mempercepat si Auranti itu flaringnya apa ya, ngunci ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa channel yang flaringnya ngedok, anteng, nganggu-nganggu. Ada yang bisa dimainin seperti punya aku nih, tuh ngikut dengan tangan ya. Yang paling bagus sih sebenarnya yang bisa ngikut dengan tangan ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman pengen ikut kontes, biasanya ya cananya bagusnya flaringnya ngikut tangan. Tuh. Biasanya flaring yang bisa ngikut tangan gini tuh yang udah ngunci teman-teman tuh. Tuh dia bakal ngikut tangan terus dia. Tuh. Yuk, sini weh. Malah fokus kamera dia. Ini kalau dikamerain jadi gitu. Jadi fokus kamera dia. Coba ya. Aku jarang ngetuk-ngetuk si Auranti sih. Tuh. Terus kalau bisa ya teman-teman ya, mangapinya jangan terlalu keseringan. Karena apa? Karena kalau tuh ngikut ya. Tuh. Enak kan? Tuh bisa ngikut tuh. Tuh. Kalau lagi barbar ya ngikutnya barbar dia sampai ke kanan ke kiri. Ini dia lagi fokus, dia lagi marah kali nih. Tuh. Dari tadi mangap terus dia. Terus jangan keseringan dimangapin ya teman-teman ya, karena risikonya apa kalau Auranti terlalu mangap ya, bukan terlalu mangap, terlalu galak ya, sedikit-dikit pas dideketin jari langsung gigit tangan, langsung mangap-mangap. Itu bahayanya apa teman-teman, kalau Aurantinya terlalu galak terus kita tiba-tiba pas lagi nggak interaksi, dia kalau terlalu galak teman-teman, risikonya apa, gigit ekor teman-teman. Itu udah sering terjadi. Aku gabung di grup-grup Facebook ya, di situ banyak yang sharing Aurantinya gigit ekor. Itu biasanya karena ikannya terlalu galak. Yang pasti seringnya itu gigit ekor itu karena ikannya terlalu galak teman-teman. Jadi saat dia berenang muter, karena sering dikagetin juga teman-teman, makanya sering digedor ekor, itu resikonya jadi gigit ekor. Kaget dia pas ngelihat ekornya, dikira lawan teman-teman, makanya dia ngejar ekornya, digigit lah ekornya. Kalau ekornya panjang atau lebar, akhirnya sampai dia bisa gigit ekor dan hancur biasanya. Terus biasanya sih resikonya yaitu gigit ekor kalau terlalu galak ya. Itu bahayanya sih di situ teman-teman. Makanya kalau mangapin Auranti ya cukup sehari 3 kali atau sehari 2 kali itu udah cukup teman-teman ya. Jangan keseringan lah intinya lah. Tuh. Interaksinya bagus tuh. Oh, kalau untuk kontes bagusnya yang gini teman-teman ya. Bisa interaksi gini. Terus kalau lagi flaring nggak langsung mangap. Tuh. Karena kalau langsung mangap katanya kurang bagus sih katanya ya penilaiannya ya. Karena aku belum pernah ikut kontes juga sih, di tempatku belum ada kontes. Tuh. Jadi slow, bisa dibikin slow, bisa dibikin galak kali. Itu kalau kita mangapinya tanpa digedor ya atau dikageti ya. Kalau pengen cepat, pas lagi pengen main cepat mangapinnya ya pakai kaca gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi piara Auranti, khususnya pemula ya. Kalau udah expert ya skip aja videoku kan gitu kan. Atau teman-teman yang udah expert bisa komen di kolom komentar untuk kita saling berbagi ya. Gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Bye bye.